Shalom, selamat datang di Renungan Harian Suara Kebenaran. Kekristenan original. Seandainya kita bertanya kepada Tuhan, apakah kekristenan yang telah kita jalani adalah kekristenan yang memang Tuhan kehendaki? Kira-kira apa jawaban Tuhan? Apakah kita yakin bahwa kekristenan yang kita jalani ini benar-benar kekristenan yang Tuhan kehendaki untuk kita jalani? Atau pertanyaan lain yang terkait, apa kira-kira yang Tuhan Yesus harapkan dari kita dengan menjadi orang yang mempercayai Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan? Apa kira-kira yang diharapkan oleh Yesus dari kita? Sejujurnya, jarang sekali orang memperkarakan hal ini. Mungkin hampir-hampir tidak ada, sebab kekristenan yang dijalani hampir semua orang adalah kekristenan yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Kita tidak berjumpa langsung dengan Yesus, bahkan kita juga tidak berjumpa langsung dengan murid-murid Yesus yang merupakan narasumber pertama. Tentu secara logika, perjalanan waktu, perjalanan sejarah bisa mengubah warna asli, versi original dari kekristenan itu. Tuhan tidak berjanji menyertai hanya untuk orang-orang tertentu, bukan hanya untuk murid-murid Yesus, tetapi Yesus berjanji menyertai orang percaya di sepanjang zaman, di segala tempat, dan dalam segala keadaan. Jadi, hari ini kita adalah orang-orang percaya yang berhak menerima janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Dan penyertaan Yesus, kehadiran Allah Bapa, diwakili oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Selanjutnya dalam ayat yang ke-13, "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Jadi, mestinya kita bisa memperkarakan hal ini sekarang di zaman kita, generasi kita, di tempat kita, dalam konteks keadaan dan zaman kita. Apakah kekristenan yang kita jalani benar-benar kekristenan yang dikehendaki Tuhan untuk kita jalani? Dan kekristenan yang dijalani oleh hampir semua orang Kristen adalah kekristenan yang diwarisi dari para pendahulu. Padahal melalui perjalanan waktu, perjalanan sejarah, bukan tidak mungkin ternyata telah terjadi perubahan, pergeseran, devaluasi, atau kemerosotan. Dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, memberikan isyarat bahwa kemungkinan kekristenan yang dijalani banyak orang Kristen adalah kekristenan yang tidak original. Jika Anak Manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Iman bicara tentang hidup kekristenan yang benar. Jadi kalau Yesus datang, apakah dia menemukan kekristenan yang original seperti yang Tuhan Yesus ajarkan? Seperti yang Tuhan Yesus kehendaki untuk dikenakan orang percaya, dan yang itu diharapkan oleh Yesus. Ayat ini juga sekaligus secara tidak langsung memberi kita ancaman atau memberitahukan kita adanya ancaman bahwa sangat sedikit atau hampir-hampir tidak ada orang yang memiliki kehidupan kekristenan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita memeriksa kekristenan kita dan tanyakan kepada Tuhan. Jangan tenggelam dengan segala kesibukan sampai kita tidak memperkarakan nasib kekal kita.
Sebab nasib kekal, keadaan kekal kita lebih dari rumah tangga, bisnis, karir, studi, lebih dari apapun. Kita tidak ingin mengecewakan Tuhan yang sudah mengorbankan diri di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dinamika hidup yang kita jalani secara pribadi bisa mengubah kita, mengubah menjadi positif atau mengubah menjadi negatif. Dinamika hidup bisa mengubah seseorang. Dari seorang anak yang bisa bernyanyi lagu rohani dan berdoa, menjadi wanita yang tegas berkata kepada orang tuanya, "Saya ateis." Setiap kita punya dinamika hidup yang tanpa kita sadari diarahkan setan untuk meleset, tidak kena sasaran. Ini mengerikan sekali. Di dalam Kejadian 3 ayat yang pertama dikatakan bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik. Ini tidak menunjuk ciptaan secara umum, tetapi ciptaan rohania menunjuk oknum. Dia bisa bicara. Tidak ada binatang bisa bicara. Yang bicara itu iblis. Dia cerdik. Setan itu lebih cerdik dari manusia. Jika manusia tidak dipimpin Roh Kudus, dia tidak akan bisa mendapati kejahatan kuasa kegelapan ini. Dia tidak bisa mendapati kelicikannya yang mengiring manusia untuk meleset dari kehendak Allah. Mengerikan sekali. Dan banyak orang tidak waspada. Dia pikir setan itu tidak cerdik. Padahal dia melampaui yang kita pikirkan. Dengan begitu cerdiknya, dia membelokkan kita, mengarahkan manusia untuk memiliki satu versi atau pola hidup yang meleset dari kehendak Allah. Tidak ada cara lain untuk mengalahkan iblis selain kita memburu Tuhan dan melekat padanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.